Baru pertama kali ke Jogja, Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. baru pertama kali ke Jogja, dan gak nyangka ini beneran terjadi. Ini dia, hidup baruku dimulai. Sejak saya mulai bermimpi tentang kehidupan universitas, saya tahu saya menginginkan tempat di mana saya dapat berkembang, belajar, dan mendapatkan banyak inspirasi, baik secara akademis maupun spiritual. UKDW adalah tempatnya. Berlokasi di jantung kota Yogyakarta, UKDW menawarkan lebih dari sekedar pendidikan. Di UKDW, sustainability itu bukan sekedar slogan, namun nyata adanya. Dipenuhi oleh para dosen yang bersemangat, mahasiswa yang kreatif, serta semangat inovasi, pokoknya seru. Banyak riset dari kakak tingkat yang risetnya benar-benar dipakai oleh masyarakat. Ini lebih dari sekedar kesempatan, ini adalah awal dari babak baru, mimpi yang menjadi kenyataan. Banyak teman dari berbagai daerah dan bahkan kegiatan di UKDW semuanya menyenangkan. UKDW itu seru. UKDW, aku datang. Mari kita buat perjalanan ini tak terlupakan, karena aku bangga menjadi bagian dari ceritanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, mohon untuk dapat berdiri. Baik, tidak ada. Kami sampaikan beberapa pokok warta. Yang pertama, pengkhotbah hari ini yang melayani firman Tuhan pada kebaktian hari ini, Minggu 7 Juni 2026, dalam kebaktian umum 1 dan 2 adalah Pendeta
Vania Natasha. Yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026 dalam kebaktian umum 1 dan 2, dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Dimohon kita semua mempersiapkan diri. Yang ketiga, kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Bila Tuhan menghendaki dan jemaat tidak keberatan, maka pada hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 10 sampai selesai di GITJ Kedung Penjalin Jepara akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dalam diri Eliezer Ivan Budiawan, anggota GKI Blora, dan Febriana Arum Kusumawardani, anggota GITJ Kedung Penjalin Jepara. Berdasarkan tata gereja GKI pasal 32 ayat 3, maka kepada jemaat diberi kesempatan untuk mendoakan dan mempertimbangkan sampai dengan hari ini 7 Juni 2026. Bila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat GKI Blora, maka saudara-saudara tersebut akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Demikian beberapa pokok warta minggu ini, selengkapnya dapat dibaca dalam warta cetak yang disediakan di pintu gereja sesudah kebaktian selesai. Mari kita mempersiapkan diri, kita bersaat teduh. Amin. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu lebih luas daripada langit dan kesetiaan-Mu menjangkau awan gemawan. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah, dan kemuliaan-Mu di seluruh bumi. Kidung Jemaat 293, Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat bila kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya.
Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Dia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Umat yang dikasihi Tuhan, kita masuki kebaktian pada hari ini dalam satu pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kami dan mengasihi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak dari SD Masesion Blora, khususnya kelas 6 yang sudah dinyatakan lulus pada tanggal 2 yang lalu, dengan penuh rasa syukur pagi hari ini berdiri di depan Bapak Ibu untuk menyampaikan atau mempersembahkan satu pujian sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan kemurahan Tuhan yang telah dirasakan selama anak-anak kami belajar di SD Masesion kurang lebih 6 tahun. Kami juga mengucap syukur kepada pihak gereja, juga Bapak Ibu yang telah mendukung anak-anak kami di dalam belajar selama 6 tahun ini. Satu pujian, indahnya kasih Tuhan akan dipersembahkan pagi hari ini. Kiranya bukan merupakan rangkaian kata-kata yang dibalut dengan irama, tetapi merupakan ungkapan yang benar-benar menjadi doa. Selamat pagi.
Terima kasih untuk anak-anak persembahan pujiannya. Semoga nanti boleh melanjutkan di pendidikan yang lebih tinggi. Bapak Ibu, Sekolah Sion adalah sekolah punya kita semua. Mari kita dukung dengan segala kemampuan dan apa yang kita bisa bantu supaya sekolah ini menjadi sekolah yang maju dan menjadi sekolah pilihan di Blora ini. Umat Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita tak cukup hidup sebagai penonton atau pengejar berkat, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah. Seringkali kita sigap dan penuh semangat merespon panggilan pelayanan. Namun setelah dijalani, pelayanan tidaklah seindah dan semudah yang kita bayangkan. Iman terkait erat dengan kesetiaan dan konsistensi. Di minggu biasa ini kita diingatkan tentang janji Allah bagi kita, yaitu janji keselamatan Allah bagi dunia. Dan Allah juga menghendaki kita untuk tetap beriman, setia, dan berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah. Kita semua diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dengarlah doa-doa pengakuan kami dan pimpinlah kami supaya semakin serupa dengan Kristus seperti yang Engkau kehendaki. Sebab semua doa ini kami naikkan dalam nama Yesus yang sungguh mengasihi kami. Amin.
pada dunia yang fana. Teranginya dengan sabdamu, nyatakan kuasa-Mu. Ampuni kami, ampuni kami, ampunilah. Siapa yang dapat selami dalamnya kasih Bapa? Ia relakan putranya menderita sengsara. Dia pulihkan yang terluka, membasuh yang berdosa. Di dalam Yesus, di dalam Yesus, Umat Tuhan, berita anugerah dibacakan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. syukur kepada Allah. Marilah kita menyiapkan diri memasuki pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu sumber kehidupan. Firman-Mu sumber kehidupan, lebih dari emas murni. Firman
mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan memasuki bulan yang baru yang Engkau sediakan. Kami memasuki hari-hari baru yang Engkau sediakan ke depan, dan juga di dalamnya ada tantangan-tantangan baru. Namun di dalam semuanya itu kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang terus-menerus menjadi sumber kehidupan kami. Biarlah pada saat ini, ketika kami mengarahkan telinga kami, diri kami sepenuh-penuhnya pada pembelajaran akan firman Tuhan. Firman ini bukan hanya sekedar menghibur kami, menguatkan kami, namun mengetuk kami kembali untuk boleh mendengar panggilan Tuhan dan merespon anugerah Tuhan. Inilah kami anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa datang kepada Tuhan dalam gumul juang kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dibacakan dari Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmurlah dengan gambus dan kecapi. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang
nyanyian baru, petiklah kecapi dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, dengan kesetiaan semua dikerjakannya. Sorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmurlah dengan gambus dan kecapi. Dia suka pada hukum dan keadilan, dan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman-Nya langit dicipta, segala tentaranya oleh nafas darinya. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmurlah dengan gambus dan kecapi. Dia kumpulkan air laut bagai dalam bendungan, dia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Seluruh bumi takutlah padanya, sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmurlah dengan gambus dan kecapi. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Bahagia bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang diciptakannya jadi miliknya. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmurlah dengan gambus dan kecapi. Bacaan kedua dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman, supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dibacakan dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 dan nanti dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat 18 sampai dengan 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyetup jumbai-jumbainya. Sebab katanya dalam hati, "Asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang terus membaca, merenungkan, serta memelihara dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi juga untuk anak-anak apabila ada yang ikut di sini bersama dengan orang tuanya, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian pada hari ini melalui kanal YouTube GKI Blora. Hari ini tema kita adalah berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah. Siapa di antara Bapak Ibu, di antara saudara-saudari semua yang ketika kemarin mungkin ya, karena ini kan sudah dibagikan melalui WhatsApp group untuk liturgi dan juga untuk warta jemaatnya yang secara soft file gitu ya. Begitu membaca tema ini, itu yang langsung muncul dalam pikirannya adalah keluhan. Waduh, temane berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah. Ini mesti tentang melayani lagi. Ini mesti tentang terlibat lagi. Ini mesti tentang memberi waktu lagi. Ada? Ada? Kalau diam, dua kemungkinan. Yang pertama adalah baru tahu temanya hari ini dan saat ini karena baru membaca di layar LCD gitu ya. Atau yang kedua, ya B aja gitu ya. Kayaknya tapi lebih condong yang pertama ya. Baru ngeh, wah iya, saya merasa terjebak hari ini datang ke gereja. Temanya soal berpartisipasi dalam karya Allah gitu ya. Dan setelah itu ada yang diam-diam dalam hati mulai merenung dan berkata, jujur ya, jujur, hari ini saya tuh lagi capek. Hari ini saya tuh lagi punya beban yang berat. Kok temanya iki gitu ya. Karena seringkali kita lebih antusias untuk pergi ke gereja, kita lebih antusias untuk mendengar khotbah ketika bicara tentang tema-tema yang mengatakan atau yang berisikan penghiburan atau penguatan. Tuhan mengasihimu gitu ya. Atau tema seperti orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sukacita gitu ya. Kita lebih semangat dengerin hal-hal yang begitu. Atau kalau yang diulas pada bagian Injil itu hanya bagian ketika kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh gitu kan. Atau ketika kita berserah pada Yesus, Tuhan akan memulihkan seperti anak pemuka yang disembuhkan Yesus gitu ya. Tema-tema begini tuh lebih membuat mata kita melek, membuat hati kita melek gitu ya. Saudara, ini realita yang terjadi di antara kita. Kenapa? Karena memang banyak di antara kita datang ke gereja dengan beban. Banyak di antara kita yang datang ke kebaktian beribadah gitu ya, bukan lagi dengan energi yang full, tetapi sudah energi sisa-sisa dari satu pekan yang Tuhan kasih. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu gitu ya. Apalagi ini musim praraker, setiap malam datang ke gereja rapat evaluasi program. Belum lagi evaluasi program, masih rapat ini, masih latihan ini, masih itu gitu kan. Kita datang hari Minggu sudah dengan tenaga yang enggak berlebih.
Kita sudah lelah dengan pekerjaan, kita sudah lelah dengan pergumulan ekonomi yang sekarang lagi menghantam semua orang. Kita sedang lelah menghadapi persoalan keluarga, kita lagi menyimpan gitu ya. Kita lagi menyimpan untuk situasi-situasi yang muncul tentang masa depan yang sedang kita cemaskan. Ini kalau begini terus kira-kira sampai tahun depan gimana ya? Saya nggak tahu, terakhir saya tahu dolar itu masih 17.900 sekian. Sekarang sudah berapa? Masih? Sudah bulet ya kayaknya 18.000 ya. Wah, tambah cekot-cekot, gimana mikirin masa depan kita gitu kan. Walaupun konon katanya di Blora tidak pakai dolar. Maaf. Tapi kita datang hari ini sudah bukan dengan energi yang full, walaupun pagi mandi seger. Beribadah ketemu teman-teman saudara seiman seger. Tapi begitu khotbahnya berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah. Ki mesti waktu meneh ki. Ki mesti ngomongi pelayanan meneh ki. Mesti ngomongi kudu pelayanan nih, mari melayani, mari diutus, mari berpartisipasi gitu ya. Dan terkadang ketika mendengar kalimat-kalimat begitu yang muncul bukan undangan. Dalam benak kita ketika kita dengar, mari kita berpartisipasi untuk karya penyelamatan Allah. Ini bukan undangan yang kita dengar. Tapi apa? Beban. Saya diminta bekerja lagi, saya diminta atau diberi tugas lagi, saya dikasih tanggung jawab lagi gitu ya. Saudara, mari kita mulai untuk melihat bahwa ketika Allah mengundang kita untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah, semata-mata ini bukan beban. Berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah sebetulnya adalah kehormatan. Kenapa bisa dibilang kehormatan? Kita mulai dari merenungkan ini. Berpartisipasi itu dimulai dari kesediaan berjalan bersama Tuhan. Kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini itu ada 4 tokoh. Yang pertama itu Abram. Ketika Allah menjumpainya, Allah memanggilnya, Abram berpartisipasi dengan menjawab panggilan Tuhan dan melangkah. Kondisinya dijelaskan di dalam Roma. Abram belum menerima janji itu, Abram belum tahu dia harus kemana, tetapi dia berpartisipasi dengan percaya, kemudian melangkah bersama dengan Tuhan. Dia percaya, jadi percaya aja sama Tuhan, itu sudah merupakan partisipasi kita dalam karya Tuhan. Abram itu memulai partisipasinya hanya dengan percaya, kemudian melangkah. Yang kedua, kalau kita lihat dalam bacaan Injil, muncul tokoh Matius. Matius ini berpartisipasi dengan berdiri kemudian mengikut Yesus. Jadi ketika Yesus di sana hadir di ayat yang ke-9 ya, ia melihat seorang bernama Matius, Tuhan mengenali Matius, dia melihat seorang yang bernama Matius yang duduk di tempat pemungutan cukai. Kemudian Tuhan panggil Matius dan Tuhan ajak dia, ikutlah aku. Responnya Matius adalah dia pun bangkit mengikuti Yesus. Bukan kerja yang berat, bukan kerja yang besar gitu ya, tapi dia lalu berdiri, bangkit, kemudian dia mengikuti Yesus. Dan kalau kita lihat ada 2 cerita lain yang disematkan pada leksionari hari ini. Yang pertama adalah pemimpin rumah ibadat atau seorang pemuka yang diterjemahkan dalam TB2. Seorang pemuka yang anaknya sudah dinyatakan mati. Dia juga berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah. Apa yang dia kerjakan? Dia nggak bentuk panitia. Apa yang dia kerjakan? Lagi-lagi
dia mempercayakan pergumulannya kepada Yesus. Seorang pemuka yang sedang berduka kemudian mempercayakan pergumulannya kepada Yesus. Dan yang terakhir dikatakan seorang perempuan yang pendarahan. Partisipasi yang dia lakukan, dia datang untuk menjumpai Yesus. Dia datang untuk menghampiri Yesus dalam imannya. Saudara, kalau dilihat dari 4 tokoh ini, maka kita menemukan satu realita. Mereka tidak memulai dengan bekerja untuk Allah. Mereka berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah, tidak dimulai dengan kerja yang mereka lakukan untuk Allah. Mereka memulainya dengan percaya kepada Allah. Ini yang menegaskan kepada kita semua pada hari ini. Karya penyelamatan itu bukan dimulai oleh manusia. Karya penyelamatan itu bukan dimulai dari kita yang kemudian seolah-olah bebannya itu kita yang nanggung. Bebannya ada pada kita. Karya penyelamatan Allah itu bukan kita manusia yang menggagasnya. Karya penyelamatan Allah bukan gereja melalui segala program kerjanya. Karya penyelamatan Allah bukan melalui kita supaya kita yang kemudian menjadi Superman, Wonder Woman, Batman atau Iron Man apapun itu. Sehingga kita menjadi pahlawan-pahlawan kecil bagi dunia. Untuk menyatakan bahwa ini loh dunia yang butuh keselamatan, kita harus melakukan kerja yang luar biasa. Tetapi kesaksian yang dicatatkan oleh Injil Matius mau mengatakan, Allah kita sudah bekerja lebih dulu. Allah yang memanggil Abram, Allah yang memilih Abraham untuk menjadi saluran berkat. Yesus yang melihat Matius, yang mengenali Matius, yang kemudian berkata, ikutlah aku. Jadi pertanyaannya bukan masuk pada situasi apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Tetapi pertanyaannya yang dalam adalah apakah saya bersedia merespon anugerah Allah dengan iman saya. Karena panggilan itu selalu hadir ketika kita sudah menerima dan merasakan anugerah kasih karunia. Kita semua senang mendengar khotbah-khotbah yang mengatakan Tuhan mengasihimu apa adanya, Tuhan menerima engkau. Saudara, itu benar, Tuhan menerima kita. Itu benar, Tuhan mengasihi saya orang berdosa. Saya yang tidak layak, Tuhan rela mati untuk saya. Hari ini saya diberi kesempatan menyambutnya dengan perjamuan kudus, menikmati hosti dan air anggur, sekalipun seminggu yang lalu walaupun saya sudah dipersiapkan untuk memeriksa diri saya masih persiapan setengah-setengah. Itu hanya terjadi di gereja, Senin sampai Sabtu saya masih bikin dosa, saya masih mendukakan Tuhan. Saya masih belum sempurna, tapi Tuhan mengasihi saya, Tuhan menerima saya, iya. Tetapi Injil tidak berhenti di sana. Kasih karunia Tuhan selalu melahirkan panggilan. Matius yang berada di antara pemungut cukai, yang kemudian ditafsirkan Matius juga seorang pemungut cukai. Dia adalah orang yang dipinggirkan oleh masyarakat. Tidak ada orang yang mau bergaul dengan pemungut cukai. Saudara-saudara pasti sudah ingat kisah Zakeus, bukan? Gak ada yang mau kasih jalan ketika dia rindu untuk ketemu sama Yesus. Sebegitu dikucilkannya pemungut cukai ini. Matius diterima apa adanya oleh Yesus. Tetapi Matius tidak dibiarkan untuk ada di tempat tinggalnya. Matius tidak dibiarkan untuk tinggal di tempat itu. Matius dipanggil Yesus, ikutlah aku. Allah mengasihi kita, saudara-saudara. Namun Allah juga mengundang kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Karena itu partisipasi dalam karya penyelamatan Allah bukan beban tambahan. Partisipasi adalah kehormatan.
Allah tidak membutuhkan kita karena Dia kekurangan pengerja. Allah mengundang kita karena Ia mengasihi kita. Abram tidak dipanggil untuk menanggung proyek Allah yang besar, tapi Abram diajak masuk ke dalam rencana Allah. Matius tidak dipanggil untuk menyelesaikan masalahnya Yesus, tapi Matius diajak untuk mengalami hidup baru bersama dengan Yesus. Maka ketika gereja berbicara tentang panggilan, sesungguhnya gereja sedang mengingatkan bahwa hidup kita memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar menerima berkat. Di dalam amanat agung dicatatkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus nggak bilang jadikanlah semua bangsa memberku. Betul enggak? Lalu memang enggak ada kata member pada waktu itu, Bu. Tapi kalau kita merefleksikan, betulkah kita murid Tuhan, anak Tuhan, atau kita sekedar member dari Tuhan? Ya kok member toh? Saudara, di sini ada yang punya member toko merah? Yang kalau bayar di kasir suka ditanya, ada membernya? Terus saudara akan sebutkan 08 sekian sekian sekian. Atau di toko biru ada membernya. Kalau di toko biru kan lain ya, bukan ditanya nomor HP tapi diminta HP-nya. Betul nggak? Oh ya, ada membernya, boleh saya pinjam handphonenya, terus di scan, hit gitu kan. Kalau kita nggak punya apa yang terjadi? Ditawarin pasti, betul nggak? Mau buat member gitu kan? Dan ketika kita ditawarin, apa pertanyaan kita? Oh jarang yang pertama kali muncul itu nanya, gimana caranya? Jarang banget. Yakin saya, sebagian besar dari kita pasti nanyanya sama. Apa keuntungannya? Betul nggak? Kalau jadi member, apa keuntungannya? Apa yang bisa saya dapat kalau saya ikut member? Oh nanti dapat diskon, nanti dapat potongan harga gitu ya. Itu kalau kita jadi member. Nah kalau kita memberlakukan relasi kita sama Tuhan hanya sekedar untuk menanti berkat Tuhan, berarti kita dengan Tuhan seperti toko dengan membernya. Hanya sekedar menanti keuntungannya. Nanti kalau udah akhir tahun poinnya bisa ditukar, poin Anda sama dengan rupiah. Bisa dipotongin buat belanja sekalian. Jadi kita melakukan kebaikan sama kayak kita belanja supaya dapat poin. Padahal konsep di dalam kehidupan iman percaya kita adalah sola gratia. Kita selamat karena anugerah. Makanya di sini Tuhan nggak panggil kita jadi membernya. Kalau dikatakan gereja ketika bicara tentang panggilan, berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah, gereja ini sedang mengingatkan kita untuk balik pada panggilan kita, untuk balik pada identitas kita, bukan menjadi orang-orang atau umat Tuhan yang cuma sekedar menerima berkat Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Dari penerima berkat yang menerima menjadi yang menyalurkan. Dari yang terus-menerus kepengennya diberkati, tetapi dia menjadi subjek untuk menyalurkan berkat. Dari yang terus-menerus kepengennya dikasihi, dia menjadi subjek untuk menebarkan kasih. Dari yang terus-menerus berharap akan pertolongan, dia berani untuk melangkah menjadi penolong. Itu yang muncul dalam kesaksian perempuan yang pendarahan. Saudara, perempuan pendarahan
itu sudah dipandang sebelah mata, bahkan mungkin orang sudah tutup mata. Artinya apa? Dia nggak dianggap ada di situ. Darah tuh najis. Nih orang pasti berdosa banget sampai darah terus menerus, apalagi dia perempuan. Tapi dia berani keluar. Bukan cuma untuk menerima. Kalau dibilang menerima, apa yang dia terima pertama kali ketika dia keluar? Yang dia terima penolakan dari masyarakat sekitar. Wah, dia udah berdosa, dia pasti begitu punya banyak dosa. Tapi dia punya keteguhan. Dan hidupnya menjadi kesaksian. Bahkan sampai dengan saat ini kita membacanya. Asal ku jamah saja cumbai jubahnya. Gak neko-neko mintanya. Tapi dia keluar dulu. Dia berpartisipasi dulu. Dia respon dulu akan kehadiran Yesus yang ada di tengah-tengahnya pada waktu itu. Kita semua membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Tetapi penghiburan bukan tujuan akhir. Penghiburan diberikan supaya kita memiliki kekuatan untuk kembali menjalani panggilan Tuhan. Untuk kembali percaya kepada Tuhan. Allah tidak hanya menghibur kita agar kita merasa lebih baik. Allah menghibur kita agar kita dapat berjalan lebih jauh bersama dengannya. Dihibur bukan cuma sekedar, ya gak apa-apa ya kamu capek gitu ya. Tapi Tuhan juga katakan, yuk coba lagi sama aku. Aku tahu bebanmu berat. Aku tahu kamu lagi menerima vonis yang tidak mudah. Aku tahu jalanmu ini lagi tertutup seolah-olah. Tapi Tuhan berada di samping kita dan Tuhan bilang, ya aku tahu. Aku tahu kamu cemas, aku tahu kamu lelah. Yuk selesaikan yuk sama aku. Yuk jalan yuk sama aku. Kita diajaknya berjalan lebih jauh. Bukan cuma sekedar merasa lebih baik. Nah, saudara, berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah bukan tentang apa yang dapat kita lakukan bagi Allah, melainkan tentang kesediaan kita berjalan bersama Allah yang telah terlebih dahulu memanggil kita. Allah yang memanggil Abram, Allah yang sama yang memanggil Matius, juga Allah yang sama yang memanggil kita hari ini. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita nganggur, bukan karena kita paling siap atau kita paling sempurna, tetapi karena Ia mengasihi kita dan Ia rindu kita masuk dalam karya kasih-Nya. Kiranya ketika kita pulang dari ibadah hari ini, kita tidak pulang dengan perasaan ditambah beban, melainkan dengan sukacita, karena di tengah segala pergumulan hidup, Allah masih berkenan untuk berkata kepada kita, ikutlah aku. Dan kiranya kita pun sedia untuk menjawab, iya Tuhan, aku mau sedia mengikut-Mu, karena Engkau mengajakku berjalan lebih jauh sampai kepada tujuan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengikrarkan kembali pengakuan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Engkau sediakan pada saat ini. Ketika kami boleh bersama-sama datang berbakti di tengah kelelahan dan kerapuhan kami, atau bahkan mungkin di tengah suasana kami yang masih memiliki beban berat, ataupun misteri kehidupan yang masih belum tahu dan belum jelas. Kami yang merasa bersalah ketika kami yang mungkin menjadi beban bagi keluarga kami. Tuhan, apakah hari ini ketika Tuhan memanggil kami untuk terlibat dalam karya penyelamatan Tuhan, sesungguhnya Tuhan memanggil kami untuk memulai dengan respon yang sederhana akan anugerah Tuhan ini. Bukan dari kerja, bukan dari giat, bukan dari aktivitas-aktivitas, tetapi dari satu situasi di mana kami sungguh meletakkan iman percaya kami kepada Tuhan. Ketika di hadapan kami tidak nampak satu pengharapan pun, kami masih boleh tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Ketika kami baru saja menerima beban yang berat itu, kami tidak memikulnya sendirian. Ada tangan kasih Tuhan yang membersamai kami. Ketika air mata itu harus terurai, kami tidak berjalan dalam kesepian. Ada firman Tuhan yang menghiburkan. Jadi ketika Engkau pada hari ini memanggil kami untuk merespon anugerah-Mu, bukan semata-mata kami untuk menerima beban, batu yang berat, tetapi justru untuk kembali kepada identitas kami. Dari budak menjadi anak yang diangkat oleh Tuhan. Dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Berbalik untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan secara penuh. Maka pada saat ini ya Tuhan, dengarlah setiap doa dari pribadi anak-anak-Mu di sini, yang juga mulai rindu untuk kembali terlibat dalam karya penyelamatan-Mu. Berbalik mengandalkan kasih-Mu, berjalan dalam dekapan-Mu, menikmati perlindungan dan keselamatan yang Kau sediakan. Berdoa untuk kesiapan kami untuk menyambut perjamuan kudus pada saat ini, mengingat akan kasih yang telah nyata bagi kami. Bersyukur untuk setiap anak-anak kelas 6, kelas 9, dan juga TKB dari Sion Blora yang sudah boleh menyelesaikan pendidikan mereka, dan mereka sedang memasuki momen jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Baik mereka yang melanjutkan sekolah di Blora maupun di luar kota Blora. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kiranya mereka boleh tetap berjumpa dengan teman-teman yang terus mengingatkan mereka akan kasih Tuhan. Mereka boleh berjumpa dengan nasihat-nasihat orang tua yang sama-sama mendukung mereka, dan mereka boleh mengingat pesan pengutusan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk siswa-siswi kelas 12 yang sedang berjuang menanti tempat selanjutnya yang Tuhan sediakan.
Terkadang jawaban Tuhan harus pindah ke tempat yang lain. Terkadang jawaban Tuhan harus sementara menunggu untuk waktu yang lain. Namun dalam semuanya itu, kami percaya ada rencana Tuhan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang baru saja menjalani proses operasi, yang baru saja Tuhan izinkan untuk kembali mengalami fase kehidupan dalam kesehatan yang tidak baik-baik saja. Sungguh bersyukur bahwa ada pribadi-pribadi yang terus menopang dalam doa, dalam kehadiran membersamai mereka. Tuhan, kami berdoa untuk kesiapan gerejamu memproses pelayanan dalam waktu ke depan, persiapan, evaluasi, dan program baru. Kiranya kami bukan hanya sekedar berjalan, kami bukan hanya sekedar terlaksana, tetapi kami boleh mengalami keindahan kasih Tuhan dalam semuanya. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama berproses. Kami juga berdoa untuk persiapan persidangan majelis klasis pada bulan Juni ini dan juga persiapan persidangan sinode wilayah pada bulan mendatang. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan pimpin segala sesuatunya. Dan kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan izinkan. Pimpin para pemimpin kami, taklukkan dan tundukkan mereka hanya dalam kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 menjadi landasan kita dalam mengumpulkan persembahan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Meskipun angin keras badai dunia
Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu firman. Hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergema, janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah dekat milikku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan setia memelihara kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Merespon kasih Tuhan dengan berkata, Tuhan, ini aku, utus aku, dan kami percaya dalam pengutusan kami. Tuhan selalu membersamai kami dan tiada pernah meninggalkan kami. Marilah kita bersama-sama bernyanyi, Ku utus Kau. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai tolak. Ku utus Kau membagi kasih-Ku. Ku utus Kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus Kau, bersatulah teguh. Ku utus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat Tuhan dalam pengutusan kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.